Karena marketing ya? memang ini isunya kemarin sempat mencuat di pemberitaan juga di Ya. Vickers ya kan, yang mana kalau lo tahu kemarin ada berita yang agak bikin shock ya, Setuju. Eiza. Ini mengenai seorang remaja usianya 14 tahun yang tega membunuh ayah, nenek, dan menusuk ibunya yang sekarang lagi dalam kondisi perawatan intensif di rumah sakit. Dan sekarang kita akan terhubung dengan Putri Aulia. Ya, yang adalah jurnalis dari detik.com yang akan melaporkan perkembangan dari kasus remaja yang kemarin di Lebak Bulus ini membunuh ayah dan neneknya. Halo Putri Aulia. Halo, pagi. Aku dan juga Eza. Selamat pagi. Selamat Boleh pagi. diceritakan Putri lagi di mana? Ya, saat ini memang posisi saya ini lagi ada di Polres Jakarta Selatan, ini di mana tempat yang memang jadi kasus anak yang 14 tahun itu melakukan pembunuhan ini diusut di sini. Gitu. Ya. Oke, baik. Apa yang sebetulnya yang kita ketahui remaja ini berusia 14 tahun. Boleh kita tahu sebetulnya kelas berapa ya kira-kira ya? SMP, SMA awal? Ini MAS ini sudah duduk di bangku SMA, tepatnya di kelas 10. Oh, kelas 10 alias kelas 1 SMA berarti ya. Oke. Nah, ini ada informasi terbaru apa nih dari perkembangan kasus ini, Putri, yang mungkin ada yang informasi baru yang didapatkan oleh tim penyidik Satreskrim di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ini? Ya memang sejak pemeriksaan kemarin ini polisi atau penyidik ini masih melakukan pemeriksaan, terutama dari juga sisi psikologis tersangka ini, karena memang pelaku MAS ini sudah tetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, karena usianya masih di bawah umur, di bawah 18 tahun, ini sehingga tersangka ini tidak ditahan di polisian, melainkan dibawa ke Badan Pemasyarakatan, ditahan di Safe House Kementerian Sosial gitu. Dan memang polisi sudah melakukan pemeriksaan seperti melakukan pemeriksaan terhadap ponsel tersangka dan juga melakukan pemeriksaan ke saksi seperti tetangga dan juga pemanggilan terhadap pihak sekolah untuk mengetahui bagaimana keseharian dan juga kepribadian daripada tersangka ini. Oke, karena memang juga ini masih dalam proses pengumpulan saksi. Betul. Menurut berita yang kami baca juga bahwa sebetulnya proses penangkapan dari MAS ini adalah ketika Satpam Komplek ya yang menangkapnya setelah melakukan tindakan keji tersebut. Bisa dikonfirmasi seperti apa pada saat itu kejadiannya dan apakah sebetulnya Satpam tersebut sudah dimintai keterangan atau belum? Ya pastinya kepada pihak-pihak yang melihat secara langsung kejadian tersebut, ini sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Nah untuk kondisi atau pada saat kejadian ini tersangka ini emang sudah diamankan dan pada saat itu kondisinya sedang langsung masih shock seperti itu dan sehingga belum bisa memberikan keterangan pada saat dilakukan penangkapan atau diamankan seperti itu. Baik, untuk kondisi terkini dari Ibu MAS sendiri seperti apa, dirawat di mana dan kemudian apakah nenek dan juga mendiang ayahnya sudah dimakamkan? Untuk ibunya sendiri ini masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara untuk orang tuanya, kami belum dapat info, namun mungkin sudah dikebumikan atau dilakukan otopsi. Oke, kemarin itu ada pemeriksaan ponsel dari tersangka yaitu MAS oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan ya kan? Ini apa hasil yang didapatkan dari pemeriksaan dari ponsel tersebut? Nah, kalau untuk ponsel MAS sendiri penyidik belum menemukan adanya indikasi atau hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Memang anaknya ini selama bermain ponsel diketahui dalam proses penyidikan ini hanya menggunakan ponsel untuk mendengarkan musik seperti itu. Kan jarang bermain game-game online. Oke. Oke, baik. Lalu kalau sekarang kondisi keseharian MAS menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan bagaimana nih Putri? Kalau untuk pemeriksaan sementara ini memang dari keterangan saksi juga dan juga dari pihak sekolah mengatakan bahwa tersangka ini justru memiliki keseharian yang sopan dan juga penurut kepada orang tua gitu dan juga anaknya gitu. Makanya tidak ada indikasi temperamental seperti itu. Berarti sekarang total sudah berapa saksi yang diperiksa? Apakah
selain pihak sekolah ada saksi lain juga yang sudah dimintai keterangan? Kami belum mendapatkan update untuk jumlah saksinya, dan juga itu. Namun pastinya pihak tetangga dan juga pihak sekolah ini sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk juga saksi dari maksud kami pemeriksaan juga dilakukan terhadap psikologi forensik. Oke, baik. Kemudian sebetulnya apa yang apa konsekuensi atau pasal apa yang dikenakan kepada MAS, since MAS ini memang masih di bawah umur dan sebetulnya konsekuensi hukumnya tuh nanti akan seperti apa gitu ya? proses apa yang akan dihadapi oleh MAS nih setelah segala penyelidikan juga selesai nanti? Oke, dan karena memang mengingat tersangka ini masih di bawah umur, tentunya segala macam pemeriksaan atau penyelidikan ini didampingi oleh KPAI dan juga perlindungan PPA gitu, PPA terhadap anak. Kalau untuk pasalnya sendiri memang ini MAS dijerat pasal 338 KUHP subsidi pasal 351 KUHP ini tentang KDRT juga, dan ancamannya itu ini bisa 15 tahun, tapi balik lagi karena memang masih anak-anak tentunya untuk penahanannya nantinya tidak di lapas terpisah. Oke. Putri, apakah polisi melakukan asesmen psikologi juga terhadap tersangka MAS? Kalau misalnya iya, apakah ada alasan tersendiri dari pihak kepolisian? Ya tentunya pasti pemeriksaan asesmen kejiwaan ini dilakukan dan juga didampingi oleh tadi yang saya bilang ada juga dari pihak perlindungan anak ini, dan bahkan psikologi forensik yang dilibatkan dalam pemeriksaan ini itu juga psikologi forensik anak. Baik. Dan apa nih langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kepolisian untuk mengungkap motif dari pembunuhan ini, Putri? Ya pastinya nanti akan dilakukan pendalaman lebih lanjut, terutama juga kepada tersangka ini, karena memang tersangka pengakuan terakhirnya itu mengaku bahwa mendapatkan bisikan misterius sehingga melakukan pembunuhan seperti itu. Dan ketika ditanya lebih lanjut memang tersangka ini masih lupa-lupa ingat, sehingga pastinya polisi atau penyidik ini masih terus melakukan pendalaman terhadap tersangka ini untuk mengetahui motif apa yang membuat MAS ini melakukan pembunuhan kepada nenek dan juga ayahnya. Oke, baik. Baik, sepertinya sudah tersampaikan juga ya Putri ya. Jadi kita juga masih menantikan kabar atau update terbaru juga mengenai kejadian ini, dan kita harapkan juga semoga prosesnya segala macamnya juga lancar, juga Amin. kita bisa mengetahui apa sebetulnya ya motifnya, kemudian apa Karena yang sebetulnya ngelus terjadi. dada ya ketika kita Betul. mendengar kabar yang lumayan bikin miris gitu ya Putri, dan juga detikers yang mungkin lagi nonton. Ya kita berharap juga sang ibu juga bisa segera pulih dari recovery-nya, dan semoga polisi juga menemukan titik terang atas motif dari pembunuhan yang terjadi saat ini. Baik Putri, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Sampai jumpa. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya sebetulnya juga yang menjadi urgensi juga untuk kita pengen cepat-cepat tahu gitu apa yang sebetulnya terjadi gitu ya, apa motifnya, dan kemudian biar bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, bahwa sebetulnya terkadang tadi kan aku sempat nanya juga 14 tahun ternyata sudah memasuki usia SMA kelas 10 juga. Nah, apakah sebetulnya luputnya pengawasan ya dari orang tua juga, sehingga ada kondisi psikologis gitu ya yang juga tidak terdeteksi secara dini, atau ada kondisi-kondisi psikologis yang sebetulnya bisa diantisipasi juga oleh orang tua gitu. Suuzonnya gue adalah mungkin dia kan anak tunggal ya. Karena mungkin dia juga besar di keluarga yang kecil. Kurangnya pengawasan orang tua, karena mungkin kedua orang tuanya juga sibuk bekerja, dan mungkin didikan orang tuanya keras, we never know. Itu kan mungkin ada juga trigger yang bikin kayak aduh gue kesel nih sama keluarga gue. Who knows gitu ya, kemungkinannya sekarang semuanya ada aja gitu. Tapi fakta menarik dari MAS ini,
menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, sudah mengatakan bahwa MAS ini sudah ditetapkan sebagai tersangka nih, Detikers ya. Jadi Nurma ini mengatakan bahwa tersangka MAS dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ya. Dan memang peristiwanya terjadi kemarin di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar jam 1 dini hari. 2 orang dilaporkan tewas yang mana adalah ayah kandungnya dan juga nenek kandungnya. Sementara ibu pelaku berinisial AP mengalami luka tusuk dan sekarang masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta.